Oke, jumpa lagi dengan video Embos Jakarta, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube-nya Embos Jakarta. Kita mau bahas tentang franchise lagi. Saya mau jelaskan ini. Saya mau jelaskan tentang franchise cuci mobil karena banyak akhir-akhir ini banyak. Saya nggak tahu apa ini momentum orang untuk buka usaha atau apa, saya nggak ngerti. Tapi banyak sekali yang bertanya, franchise cuci mobil itu di Embos seperti apa. Dan satu lagi, saya mau informasikan bahwa Embos ini hanya menerima franchise di Jabodetabek. Karena kemarin ada yang mau franchise di luar kota, beberapa yang di luar kota, ya kami dari Embos memang komitmen untuk tidak menerima. Tidak menerima itu dalam artian yang kami pikirkan adalah nanti kedepannya seperti apa. Karena satu, suplai SDM itu sangat diperlukan komitmen. Ya, di luar kota loh. Ini saya mau bahas yang pertama dulu ya. Alasannya kenapa Embos masih belum menerima, karena untuk suplai SDM-nya kita benar-benar perlu komitmen dari internal perusahaan. Jadi jangan sampai nanti setelah franchise investor kecewa dengan Embos karena SDM-nya berkurang dan lain sebagainya gitu. Karena itu yang terpenting di dalam bisnis usaha cuci mobil itu. Terus yang perlu kita perhatikan lagi, Embos ini bukan hanya sekedar mau cari untung dari peralatan, terus cari untung dari fee kemitraan. Bukan itu. Sistem kerja Embos adalah nanti ke depan selama 5 tahun kita mau bekerja sama, begitu loh. Selama 5 tahun kita mau bekerja sama, bahwa kita mau benar-benar bisa menguntungkan. Jadi prinsipnya begini, Anda yang punya uang modal besar, nanti Anda yang dapat duluan duitnya, dapat banyak dulu duitnya, dan baru kemudian Embos. Sistemnya seperti itu. Itu tadi saya jelaskan di yang kenapa Embos menolak franchise di luar kota. Jadi Embos ini benar-benar belum siap dengan komitmen itu gitu. Itu saya terangkan ya. Bukan menolak rezeki, bukan ya kamu kan saya bayar mas, saya bayar fee kemitraannya, kemudian nanti saya alatnya ambil di situ, sistemnya ambil di situ. Itu kan ini sebuah keuntungan buat Embos. Nah, dari internal Embos itu belum ada komitmen. Komitmen itu dalam artian ya namanya kerjasama kan harus saling menguntungkan. Jangan sampai nanti ada kerjasama di tengah jalan bubar, itu loh. Itu yang kita jaga saat ini itu. Jadi ketika Embos bilang nanti ada profit segini pak, nanti ada keuntungan segini, ya itu yang harus kita kerjakan. Bukan hanya ya namanya usaha, ya kalau nggak mau rugi ya nggak usah usaha. Itu komitmen yang buruk menurut saya kalau kita mau bekerja sama melalui franchise, dan itu nanti akan menjatuhkan nama baik kita sendiri gitu. Itu yang kami jaga ya. Karena persoalannya itu SDM. Kenapa SDM? Di Jakarta saja itu yang penghasilan mobil itu besar. Penghasilan kerjanya itu lebih besar daripada di daerah. Itu lebih susah. Artinya masih keluar masuk. Memanage orang itu masih keluar masuk. Nah ini apalagi di daerah gitu loh. Nah kalau kita sudah bisa melewati ini, komitmen dalam hal ini, saya pikir nggak masalah kalau kita mau franchise di seluruh Indonesia misalnya. Nah ini yang sementara kami pikirkan, bagaimana nanti pengelolaan tentang SDM, langkah-langkah apa yang harus kita ambil supaya sama-sama bisa menguntungkan gitu. Mungkin nanti di luar kota fee kemitraannya tidak seperti di Jakarta pak. Itu apa komitmennya? Ya nanti kita bisa sama-sama mencari SDM di daerah, ya di daerah Jakarta, tapi ada orang-orang, ya itu langkah-langkah selanjutnya lah itu.
Tapi yang pertama yang kami mau informasikan adalah itu alasan kami belum menerima franchise. Jadi bukan kami menolak rezeki, bukan kami menolak sayang mas ini begini-begini, no, tidak itu. Jadi nanti yang perlu kita pikirkan adalah ke depan seperti apa, gitu kan? Ke depan seperti apa. Nah, terus kemudian yang poin kedua, orang nanya franchise khususnya di Jakarta itu yang ditanya pasti berapa habis. Makanya saya selalu tanya untuk poin yang kedua ini, ketika orang bertanya franchise-nya seperti apa ya di Embos ini, itu ya saya harus jawabnya tuh banyak sekali jawaban saya. Apakah Anda sudah punya tanah untuk usahanya? Dijawab lagi sudah. Sudah punya tanah? Sudah. Ya kan, dijawab lagi sudah. Luasnya berapa? Sekian. Karena luas tanah ini menentukan biaya yang dikeluarkan. Luas tanah ini menentukan modal yang dikeluarkan. Gitu. Ya. Jadi franchise cuci mobil itu seperti apa, biayanya berapa? Sekali lagi saya jawab, kalau di Jakarta ya Anda harus keluarkan minimal 1 miliar untuk standar Embos gitu ya. 1 miliar untuk standar Embos itu di Jakarta. Jabodetabek lah, karena kita belum berbicara di outlet yang lain gitu kan. Saya rasa itu saja video kali ini ya. Saya hari ini harus kembali ke Jakarta. Di Medan ada beberapa kegiatan yang harus saya ikuti. Terus ya, saya selalu studi banding. Saya selalu pergi ke tempat-tempat car wash. Terima kasih mas. Saya selalu pergi ke tempat-tempat cuci mobil, terus lihat-lihat, terus kemudian saya ke tempat salon-salon mobil, saya lihat pasarnya di Medan ini seperti apa, karena Medan ini juga kota besar. Saya melihat prospeknya bagus. Saya mau kasih informasi ke Embosser mungkin yang berdomisili di Medan, buka cuci mobil di Medan ini, kalau kita kemas dengan baik, SDM kita rawat dengan baik, harga cuci mobil sudah di 50.000 lebih, harusnya dapat omset itu ratusan juta tiap bulannya. Itu kalau analisa saya ya. Karena di mana domain saya melihat kami ini kan bergelut di bidang cuci mobil. Dan saya melihat, oh ya ini peluangnya bagus. Sewa tanah juga mungkin belum semahal di Jakarta gitu kan. Jadi modalnya bisa relatif rendah. Gitu. Ya, jangan lupa subscribe channel Embos Jakarta, terus nyalakan lonceng notifikasinya. Embos, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.